Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristalaria dengan NIM 2310005. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 kode error yang sering terjadi pada website. Jadi dari 10 kode error yang paling sering muncul di internet, yang pertama itu ada 400 atau bad request, di mana server tidak dapat memproses permintaan karena ada kesalahan dari sisi klien seperti URL yang salah, permintaan tidak valid, atau permasalahan pada cookie atau Java browser. Selanjutnya ada 401 atau unauthorized, di mana kode ini berarti akses ke halaman yang diminta membutuhkan autentikasi. Biasanya muncul jika pengguna belum login atau memasukkan kredensial yang salah. Yang ketiga ada 403 atau forbidden, di mana server memahami permintaan tetapi menolak untuk mengotorisasinya. Pengguna tidak diizinkan mengakses halaman tertentu, biasanya karena masalah izin atau konfigurasi server. Yang keempat ada 404 atau not found, di mana kode error paling populer ini menandakan bahwa halaman atau sumber daya yang diminta tidak ditemukan di server. Biasanya karena URL salah, halaman sudah dihapus atau dipindahkan tanpa pengalihan. Yang kelima ada 500 atau internal server error, di mana terjadi kesalahan tak terduga pada server yang menyebabkan permintaan tidak dapat diproses. Penyebab bisa terjadi itu sangat bervariasi, dimulai dari masalah konfigurasi server hingga bug aplikasi. Yang keenam ada 502 atau bad gateway, di mana server yang bertindak sebagai gateway atau proxy menerima respons tidak valid dari server lain. Sering terjadi jika server backend sedang bermasalah atau down. Kemudian yang ketujuh ada 503 atau service unavailable, di mana server tidak dapat menangani permintaan karena sedang kelebihan beban atau dalam pemeliharaan. Biasanya bersifat sementara atau dapat diatasi dengan menunggu beberapa saat. Kemudian yang ke-8 ada 504 atau gateway timeout, di mana terjadi ketika server bertindak sebagai gateway atau proxy dan tidak mendapatkan respon tepat waktu dari server lain yang menjadi tujuannya. Kemudian yang ke-9 ada 405 atau method not allowed, yaitu permintaan menggunakan metode HTTP seperti GET atau POST yang tidak diizinkan untuk sumber daya yang diminta. Biasanya karena konfigurasi server yang membatasi metode tertentu. Kemudian yang terakhir ada 408 atau request timeout, di mana server memutuskan permintaan karena terlalu lama tidak ada respons dari klien, atau biasanya disebabkan oleh koneksi internet yang lambat atau tidak stabil. Baik, mungkin sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.